Melalui keteladanan hidup, orang muda tidak dianggap rendah. Salam. Sobat muda dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yoel Betakore. Di podcast kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik dengan judul Jadilah Teladan. Orang muda seringkali suka dianggap rendah, dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang lebih tua dari segi usia. Faktanya bahwa orang muda memang lebih sedikit pengalaman atau kurang berpengalaman dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Karena orang tua lebih dahulu hidup, lebih dahulu lahir, sehingga sudah pasti bahwa orang tua memiliki lebih banyak pengalaman hidup dibandingkan orang-orang yang masih muda. Orang sering mengatakan orang tua lebih banyak makan asam garam. Anak muda itu anak kemarin sore. Orang tua pada umumnya lebih dahulu mengetahui sesuatu dibandingkan orang-orang muda. Hal-hal di atas sering menjadi alasan mengapa seringkali orang muda dianggap rendah, dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang lebih tua. Yang menjadi perenungan kita, bagaimana supaya orang-orang muda tidak dianggap rendah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Rasul Paulus menyebutkan prinsip bagaimana supaya orang muda tidak dianggap rendah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Paulus menegaskan agar Timotius hidup menjadi teladan. Melalui keteladanan hidup, orang muda tidak dianggap rendah. Ketika orang muda memiliki sikap hidup yang dapat menjadi teladan, maka sebaliknya justru orang tua yang hidupnya tidak menjadi teladanlah yang akan dianggap rendah. Orang muda Kristen dipanggil untuk hidup menjadi model, menjadi pola yang dapat diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada banyak orang-orang muda saat ini yang sedang mencari model dan pola yang dapat mereka tiru. Dan yang menjadi tragis dan fatal apabila pola dan model yang mereka tiru, yang mereka contohi adalah pola dan model yang salah. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi model, menjadi teladan bagi dunia ini. Kita diberikan tugas dari Allah untuk hidup menjadi garam dan terang dunia. Dan sebagai gambar dan rupa Allah di dunia ini, kita bertugas untuk memberikan teladan dan menjadi representasi gambar Allah di dunia ini. Menjadi teladan merupakan perintah Tuhan bagi kita. Jadilah teladan. Suatu keharusan, perintah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Dalam hal apa sajakah seorang muda harus menjadi teladan agar tidak dianggap rendah? Di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, orang muda harus menjadi teladan di dalam perkataan. Perkataan-perkataan kita sebagai orang percaya adalah perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang memotivasi, dan kata-kata yang dilandasi oleh firman Tuhan. Karena perkataan kita dapat membangkitkan semangat orang maupun menghancurkan harapan hidup orang lain. Tuhan tidak mau kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kosong atau yang sembrono. Kemudian teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku kita haruslah tingkah laku yang memuliakan Tuhan. Tingkah laku yang baik, tingkah laku yang bermoral. Kemudian juga teladan dalam kasih. Kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita harus menjadi teladan dalam kasih kita kepada Allah. Harus terlihat nyata oleh orang-orang lain. Sebagai contoh, teladan kita dalam beribadah, teladan dalam berdoa, membaca firman Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Allah.
Dan kasih kita kepada sesama, kita mengasihi sesama tanpa membedakan. Atau mengasihi sesama kita tanpa kita mengharapkan pamrih. Kemudian teladan dalam kesetiaan. Bagaimana kita setia dalam persahabatan. Seorang sahabat yang baik adalah mereka yang setia dalam keadaan apapun. Setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani. Dan orang yang setialah yang akan melihat kesuksesan dalam hidup. Kemudian yang terakhir, teladan dalam kesucian. Kita dipanggil untuk hidup kudus, hidup dalam kesucian. Tidak melakukan hal-hal yang cemar. Kita hidup menjauhi dosa. Karena kita telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita terus hidup menjadi teladan. Sehingga hidupmu akan memuliakan Tuhan dan hidupmu akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang muda lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda semua. Jika podcast ini memberkati saudara-saudara, mohon dapat di-share, like, dan subscribe. Sehingga semakin banyak orang muda yang akan menikmati berkat-berkat Allah melalui podcast ini. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus.